Suara saya jelas? Jelas, Bu. Masuk. Oke, sip. Ya, tadi memang belum ada suaranya ya, karena belum saya aktifkan. Terus sambil nungguin, sambil lihat-lihat juga untuk materi hari ini. Oke, kita mulai ya. Untuk tema pada hari ini, topiknya adalah tentang faktor manusia atau human factor, bahasa Inggrisnya ya. Jadi kita mau ngomongin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam interaksi manusia dan komputer dari sisi manusia. Nah, dalam IMK sendiri itu kan ada 3 komponennya. Jadi kita fokuskan di sini ada 3 pembahasan, terutama di 2 ya, 2. Karena kalau kita ngebahas komputer itu nanti yang berhubungan dengan desain itu paling apa ya, lebih ke ini sih, lebih ke teknologi-teknologi terbaru yang bisa mempengaruhi dari sisi interaksi antara si manusia dengan si komputer gitu. Nah, yang pertama adalah dari komponen IMK sendiri. Yang pertama adalah manusia. Kan di situ ada 3 kata ya. Interaksi, kemudian ada manusia dan ada komputer. Nah, manusia, kemudian besok di minggu berikutnya kita ngomongin tentang interaksi ya. Interaksi itu apa, kemudian komputer. Nah, dari sisi manusia ini sebenarnya paling panjang kalau kita ngebahas. Karena semua yang berhubungan dengan desain, dengan rancangan, itu harus memperhatikan faktor-faktor manusia. Ya, tujuannya karena apa sih? Ya karena yang menggunakannya manusia kan gitu. Jadi kalau ngomongin tentang sisi manusia itu sebenarnya panjang dan banyak ya. Tuh, nah tapi kita fokuskan di sini ada 2 hal ya. Di topik ini ada 2 poin yang saya bagi. Yang pertama adalah dari sisi ergonomis, yang kedua dari sisi lebih fokus ke visual perception karena pada saat ini manusia ketika dia menggunakan komputer atau menggunakan sebuah program itu kan lebih cenderung banyak menggunakan sisi indera penglihatan, ya nggak? Nah jadi di part kedua materi human factor itu sendiri nanti banyak ngebahas tentang dari sisi penglihatan, bagaimana pandangan dari manusia itu melihat sebuah tampilan gitu ya, tampilan dari komputer gitu, tampilan dari sistem, tampilan dari aplikasi atau dari web gitu. Terus di part pertama itu adalah tentang memori dan ergonomi. Tadi sudah lihat ya materi tentang ergonomik dan visual perception sendiri. Udah lihat, udah nonton semua belum nih? Saya sudah selesai. Sebagian, Bu. Sudah nonton. Baru yang ergonomik. Saya ya Bu, yang ergonomi juga Bu. Yang kedua belum. Oke. Ternyata kebanyakan baru yang pertama ya. Oke. Semuanya ya, jangan satu part aja, nanti jangan lupa kalau belum nonton silahkan selesaikan semuanya. Baik Bu. Nah, ngomongin tentang ergonomik itu sebenarnya adalah ilmu yang membahas tentang kelebihan dan keterbatasan manusia gitu. Jadi apa ya? Faktor-faktor yang bisa meminimalisir adanya kesalahan dari sisi manusia ketika menggunakan alat software maupun hardware tersebut. Cenderungnya sih lebih ke sisi hardware ya, kalau kita ngomongin kenyamanan menggunakan hardware atau alat. Contohnya kalau yang di materi video itu kan ada di sini ada contoh mouse ya kalau nggak salah ya. Bentar. Nah, di sini ada contoh dari penempatan posisi working space ketika menggunakan komputer. Kemudian ada
meja ya, ada namanya meja yang bisa disetting dia duduk ataupun berdiri gitu ya. Itu juga mempertahankan sisi kenyamanan, karena kalau orang terlalu lama duduk itu kan juga nggak bagus ya gitu. Kemudian ada juga yang namanya bentuk. Nah ini adalah apa, bentuk mouse pertama kali ya, Trackball. dulu. Nah bentuknya kayak gini nih dulu mouse, berkembang sampai sekarang gitu. Jadi ini contoh-contoh dari produk ya, sebuah produk hardware yang dia mempertimbangkan sisi ergonomik ya, sisi keterbatasan manusia tadi, agar lebih nyaman dan lebih mudah ketika menggunakan alat tersebut kayak gitu. Nah kemudian dari sisi manusia juga ada satu lagi ya, yaitu tentang memori. Memori manusia itu ada short term dan long term memory gitu. Di mana memori itu mereka tangkap dari vision atau penglihatan, kemudian hearing pendengaran dan sentuhan. Jadi kemudian diolah, diproses dalam short term memory terlebih dahulu. Kemudian jika memori itu penting bagi si human atau manusianya, maka akan disimpan lagi ke dalam long term memory. Kebanyakan informasi itu ditangkap pertama kali di short term ya. Namun jika informasi tersebut tidak sulit untuk ditangkap atau dipahamin dan tidak terlalu penting untuknya, maka dia akan hilang ya dan tidak akan disimpan di sini di long term memory tadi. Nah, fungsi atau tugas dari seorang desainer atau perancang itu salah satunya adalah gimana caranya agar ketika manusia itu menggunakan sebuah software atau aplikasi ya kalau sekarang, atau website, itu dia tidak terlalu banyak membutuhkan memori. Nah, maksudnya adalah aplikasinya yang ngemudahin si orangnya, si penggunanya atau si usernya untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan memorinya, ingatannya lagi gitu. Jadi dari aplikasi aslinya sendiri sudah ada fitur yang memudahkan si manusia agar nggak usah nginget-nginget lagi, ini kemarin apa ya, habis klik ini aku klik apa ya, kayak gitu. Nah itu maksudnya di situ. Oke, kita lihat di sini ada contoh nih. Ada dua tampilan Android ya di sini, menu Android menu. Kemudian bisa kita lihat perbedaan 1 dan 2. Nah, di bagian 2 ini ada fitur di atasnya untuk search, pencarian apps, dan ada tab tersendiri yang dipisahkan dengan garis. Nah, kira-kira ini apa ya? Ada yang tahu ini? Recently up, kayak app yang sering dibuka. Aplikasi yang istilahnya sering dibuka atau barusan dibuka? Aplikasi Yang baru dibuka. Aplikasi yang terakhir dibuka, Bu. Iya, bener banget. Jadi recent atau paling sering ya. Bisa antara terakhir dibuka atau yang paling sering dibuka gitu. Jadi ini salah satu fitur ya. 2 ini adalah fitur yang membantu manusia untuk tadi memudahkannya tanpa harus dia mengingat-ingat lagi gitu, tanpa harus menggunakan memorinya lagi ketika menggunakan aplikasi atau handphone ini gitu. Nah, beda lagi kalau yang di sini ya. Terkadang kita lupa, misalnya nih kayak, aduh, di mana ya posisi aplikasinya? Saya sering ya, kalau tidak mengkategorisasikan aplikasi-aplikasi di dalam handphone saya suka lupa posisinya di mana gitu. Makanya sekarang saya categorize, biasanya dibikin folder gitu kan bisa ya. Jadi kayak di folder-folderin. Kalau di sini saya bikin folder, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya, kecil banget. Jadi saya bikin folder entertain sendiri misalnya, kemudian aplikasi kesehatan sendiri, aplikasi keuangan sendiri, aplikasi untuk editor sendiri, kayak gitu. Lebih gampang sih buat nyarinya gitu. Atau lebih enak lagi kalau ada fitur searching. Kayak gitu. Terus di sini ada gambaran sebenarnya ya tentang
penggunaan memori manusia, kapasitas ya. Di video mungkin udah dijelasin ya, bandwidth of indera manusia itu seperti apa sih gambarannya. Nah, kalau penglihatan, kapasitas penglihatan itu sebenarnya cukup banyak dan cepat sekali nangkap datanya gitu ya. Paling cepat ini di pandangan ya, sight itu kan pandangan atau penglihatan. Kecepatannya sampai 1250 megabyte per second. Jadi sangat banyak dan cepat. Bandwidthnya kalau dibilang misalnya ini diistilahkan dengan bandwidth itu sama dengan komputer network atau jaringan internet. Kemudian untuk kecepatan USB-Key 125 megabyte per second. Untuk kecepatan hard disk 12,5 megabyte per second. Dan ini hampir sama dengan kecepatan indera pendengaran kita dan penciuman ya. Hearing and smell, penciuman dan pendengaran. Kemudian yang paling kecil yang loadingnya agak lebih lambat dari yang lain itu adalah indera perasa gitu. Dan kapasitasnya juga lebih kecil. Kan ketika kita merasakan sesuatu itu kan hanya ada beberapa rasa doang ya yang bisa kita deteksi gitu. Ada manis, asam, asin, pahit, satunya apa ya, gurih atau apa gitu namanya. Jadi ada hanya beberapa rasa aja yang bisa kita kenalin dan juga tidak bisa langsung sekali banyak gitu ya. Jadi cenderung ada waktu juga, ada loading juga, nggak secepat ketika kita melihat sesuatu dan kita langsung bisa menangkap apa benda yang kita lihat itu gitu. Nah kalau digambarkan seperti ini penggambarannya. Jadi yang warna biru sendiri itu adalah untuk penglihatan, yang pink itu sentuhan, itu kecepatannya hampir sama seperti USB, yang kuning sama seperti hard disk. Kalau dianalogikan seperti itu. Nah, di sini ada contoh nih keyboard, bentuk dari keyboard. Kita pakai indera sentuhan kita. Kemudian movement atau gerak ya, gerak dari manusia yang diaplikasikan ke dalam sebuah teknologi itu seperti iWatch ya atau smartwatch. Smartwatch yang dia bisa ngedeteksi gerakan dari manusianya untuk misalnya menghitung langkah gitu ya. Atau juga bisa kalau misalnya dia ada infrarednya atau bisa apa namanya menghitung heart rate ya atau detak jantung juga bisa dari situ. Oke. Kemudian, nah di sini saya mau nanya ya, teman-teman, kira-kira apa sih contoh dari perkembangan hardware ataupun software yang dia dipengaruhi oleh sisi ergonomis manusia? Mouse Itu sih keyboard ya. kreatif Waduh, mouse sama Touchscreen. keyboard. ada yang jawab selain mouse siapa tadi? Keyboard, Bu. Keyboard, Satrio. Keyboardnya memang kayak apa sih dulu? Gimana ya, Bu? Kalau keyboard zaman dulu kan Typewriter kayak, kan, Bu. Iya, typewriter terus keyboard zaman Monitor dulu kan enggak sih, Bu? berat gitu. Kan kalau secara Dulu sisi itu ergonomik monitor. itu ada orang yang kerjanya tangan kanan dan kiri itu ke samping dan ke kiri gitu loh, Bu. Ya, ke kanan dan kiri. Jadi Gimana? selamanya lurus gitu, Bu. Ya kayak gitu, Bu. Monitor. Keyboard atau monitor nih maksudnya. Headset, Bu. Maksudnya gimana kalau monitor itu kan kayak sekarang itu monitornya lebih fleksibel gitu, Bu. Jadi kan bisa ngenakin kepala sama matanya tadi nanti nggak pegel-pegel amat gitu. Oh, oke, itu yang monitor ya. Kalau keyboard tadi kayak gimana? Contohnya? Ya keyboard ergonomik gitu loh, Bu. Keyboard ergonomik. Coba saya cari ya, keyboard ergonomik kayak gimana sih? Nah kan biasanya orang kerja itu nggak selamanya tangannya tuh lurus kan, Bu. Ada beberapa orang tuh tangan kanan dan kiri itu kan nyamping gitu, Bu. Kayak gimana ya, untuk
segitiga begitu lah. ya. Ya melengkung gitu. Ada keyboard yang dia itu terbagi menjadi dua. Di sini ada gambarnya nih saya. Jadi tidak bentuknya itu tidak keyboard pada umumnya gitu ya maksudnya. Iya, ergonomis. Wait, saya baru buka gambarnya. Sebentar. Nah, mungkin maksudnya seperti ini ya. Jadi ada Iya, keyboard yang bisa kebagi dua, sisi tangan dan kiri kan kalau misalnya dia posisinya di tengah aja gitu kan pegel, terus siapa tahu pengen dipindah. Nah, di sini bisa dibagi dua, Pak. Oke, saya baru tahu yang kayak gini ya ternyata ada. Oke, itu yang keyboard. Kemudian yang mouse ada sih tadi ya di ini ya. Di materi ada. Untuk yang mouse sendiri dulu itu dia bentuknya sangat unik. Kayak kotak gitu kalau dulu. Ini pertama kali sih, memang pada saat itu kan yang penting tujuannya adalah bisa dipakai aja dulu gitu kan. Nah, kayak gini. Dan makin kesini kan kayak makin kerasa tuh. Oh loh, kok agak susah ya gerakinnya. Akhirnya makin terpikirkan dikasih cover. Kemudian setelah itu berubah lagi, jadi ada dua tombolnya di sini ya. Yang ini saya pernah ngerasain dulu ya, zaman tahun berapa ya kayaknya. Di early 2000-an ini masih ada mouse kayak gini. Tahun 99-an, 98, 99 itu saya masih merasakan mouse seperti ini. Lalu, sekarang ada mouse juga yang enak ya. Logitech menangis. Ada yang punya mouse Logi. Tapi emang enak sih, saya juga pakai itu ya. Yang enak itu juga yang mouse ergonomik juga, Bu. Iya dong. Itu sebentar saya Logi mouse ya, ergonomic mouse. Logitech. Wah, ternyata ada yang kayak gini nih. Saya baru tahu. Soalnya saya yang punya nggak kayak gini nih. Nggak yang bentuknya tidak terlalu mainstream ya. Nah, ternyata mereka mengeluarkan bentuk mouse yang seperti ini. Kira-kira harganya udah kelihatan ya 1,8, berarti ini kayaknya enak banget. Buat desainer mungkin ya. Kayaknya sih. Kalau yes betul mirip setrikaan. Tapi untuk mindah-mindahnya memang lebih enak sih kalau kayak gini kan. Terus posisi kliknya juga. Nah bener mouse sehat. Tapi ini bener ya ngaruh banget. Jadi dulu saya belum punya mouse kan. Terus karena pakainya laptop, akhirnya kan pakai mousepad. Ternyata ketika banyak pekerjaan yang berhubungan dengan harus menggunakan kursor atau mouse tadi, ini jarinya itu jadi kayak kerasa banget di area sini tuh pegel ya. Jadi terlalu lama di mousepadnya. Mousepad itu kan sebenarnya diciptakan untuk tidak bekerja terlalu lama ya di situ. Nah, kalau kelamaan pakai mousepad, tangan kita kan cenderung kayak gini terus gitu, kaku ya. Dan di sini lama-lama kerasa banget pegelnya. Saya pernah dulu gitu. Dan beda banget kalau misalnya pakai mouse gitu, udah pakai mouse. Jadi memang lebih nyaman sih dibandingkan pakai mousepad gitu. Ada nggak yang pernah ngerasain tangan pegel waktu pakai mousepad? Coba. Sering bu. Pergelangan tangan Bu. Jarang pakai mousepad. Pergelangan tangan. Iya betul. Di daerah sini ya juga pegel banget rasanya gitu.
Itu Kalau kalau ngetik Bu dipegang. yang pegel. Iya, gitu. Makanya penting juga kalau kalian memang sudah sering atau kerja di depan komputer, itu pertimbangkanlah beli mouse dan agak mahalan nggak apa-apa gitu, nabung ya buat investasi jangka panjang untuk kesehatan ya. Maksudnya di area sini gitu. Oke. Salah satu contohnya adalah mouse. Kemudian ada lagi bentuk dari ponsel ya, atau telepon genggam. Handphone sendiri sekarang kan macam-macam tuh ya ukurannya, apalagi makin kesini yang canggih dan mahal itu makin besar ukuran screen atau layarnya ya. iPhone X, kemudian Samsung yang paling mahal itu yang harganya hampir kayak motor gitu ya. Itu rata-rata kan ukuran screen-nya kan besar. Nah, biasanya mereka ada fitur untuk bisa mengecilkan layarnya yang bisa disentuh gitu. Jadi contohnya kayak gini. Di gambar itu kan standar ukuran dari smartphone ya, dengan screen yang segitu, dan jempol kita itu masih bisa lah ya kalau ngakses di sebelah kiri maupun kanan itu masih bisa gitu kan. Nah, apalagi kalau dua tangan kan lebih enak lagi gitu. Tapi kalau misalnya screen-nya lebih besar dari ini gitu, rata-rata kalau satu tangan itu kan kita akan ngerasa berat ya. Apalagi misalnya tangan satu sambil ngerjain sesuatu, misalnya sambil apa ya, sambil nyetir misalnya ya, atau sambil kalau driver kan biasanya juga sambil nyetir ya, sambil nyetir atau misalnya sambil nulis atau misalnya sambil apalah terserah. Jadi kan kita mengoperasikan handphone ini cuma satu tangan kan. Nah kalau layarnya gede itu pasti cenderung jadi gampang jatuh, dan ngetik yang di ujung-ujung sini tuh agak susah ya kan. Nah itu bisa Jadi berat. diperkecil. Jadi ada fitur untuk mengecilkan ukuran screen yang bisa dipencet gitu. Jadi misal hanya di bagian setengahnya aja gitu. Jadi agar bisa kejangkau oleh jari jempol kita gitu. Misalnya saya pakai tangan kiri. Nah, berarti saya set ukuran layar yang bisa disentuhnya diperkecil sampai segini doang gitu. Di sisi kiri gitu misalnya, atau di sisi kanan. Itu ada ya yang seperti itu. Rata-rata yang dia ukuran screen-nya besar. Oke. Tuh suara apa ya? Ada yang buka pintu kayaknya tuh. Muhammad siapa ini? Muhammad Aditya. Nah, di mute dulu ya. Mohon maaf Bu. Oke. Ternyata banyak yang menjawab. Kemudian berikutnya, nah ini ada tadi yang saya bilang ya. Kalau dari sisi jari yang sebelah sini, kemudian pergelangan tangan, ini dinamakan office syndrome. Jadi office syndrome itu bisa dari sisi tangan, bisa juga dari sisi, kalau mata ada miopi, glaukoma ya namanya. Gitu. Makanya kalau memang bekerjanya di bidang seperti ini, usahakan menggunakan layarnya, keyboard, kemudian mouse-nya, semuanya ya. Tempat duduknya juga disesuaikan dengan sisi ergonomi. Contohnya seperti pada di gambar, ini workstation ergonomik. Dari yang pertama cahaya, dia nyiapin lampu, kemudian kursinya yang dia support untuk tulang belakang ya. Kemudian kursinya juga bisa dinaik turunkan. Nah, rekomendasinya seperti ini. Oke, itu yang materi yang pertama. Kemudian yang kedua, di materi kedua itu saya ngomongin tentang visual perception. Jadi human factor dari sisi penglihatan manusia, ternyata ada
banyak ya. Kenapa sih kok penglihatan? Nah, di sini karena komputer sekarang rata-rata kan menampilkan display atau berinteraksi kan menggunakan display atau layar ya. Jadi dari mesin kemudian layar dihubungkan oleh interface di tengah. Interface itu adalah tampilan, kemudian ditangkap oleh sensor dari manusia, diproses di dalam otaknya, kemudian manusia merespon dan memberikan kontrol terhadap mesin atau komputer tadi. Oh ya, teman-teman, di sini saya break sebentar ya. Oke, Bu. Ini Baik, Bu. dulu, silahkan kalau misalnya mau sholat dulu, Siap. baru kalau Baik, Bu. di Jogja ya. Saya break sebentar, 5-10 menit, nanti saya kembali lagi. Baik, Ya, Bu. Bu. Silakan, Bu. Baru setengah, Bu. Kalau aku. It's okay. Nanti dilanjut lagi. Sebentar, saya lupa ternyata belum share screen. Nah, di poin kedua atau video part kedua itu saya ngomongin tentang visual ya. Tadi udah kita bahas tentang bagaimana proses manusia melihat, memproses ya informasi yang dia dapatkan ketika menggunakan komputer tadi. Prosesnya seperti ini. Kemudian sebenarnya di manusia kan ada 5 tuh. Penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan perasa ya. Kalau dari sisi kenapa fokusnya di visual, karena cenderung tadi sekarang manusia menggunakan teknologi komputer lebih banyak menerima informasinya dari sisi visual atau mata. Kemudian ada yang namanya dipengaruhi oleh visual perception, itu dipengaruhi oleh ukuran, brightness, dan color atau warna. Kalau ukuran itu juga penting sebenarnya ya. Jadi ketika kita membuat sebuah objek di dalam desain tampilan, itu dibuat bagaimana caranya agar ukuran objek tersebut tidak terlalu kecil, teksnya tidak terlalu kecil, tapi juga tidak terlalu besar gitu. Jadi disesuaikan lagi dengan sisi penggunanya, kemudian disesuaikan juga dengan informasi apa yang mau difokuskan atau yang mau ditangkap gitu loh, yang mau difokuskan untuk diberikan kepada si pengguna itu gitu. Misalnya kayak gini, dari sekian banyak informasi yang diberikan dalam bentuk teks ya misalnya. Nah, kalian sebenarnya pengen fokusnya si user itu melihat yang bagian mana sih gitu, yang harus ditangkap, ditempelin di memorinya si user itu yang bagian mana. Nah, itu berarti mungkin ukurannya yang harus lebih diperbesar daripada yang lain kayak gitu. Atau misalnya nih pengguna dari web atau aplikasinya ini tuh adalah orang tua misalnya ya, atau lansia gitu, atau rata-rata umurnya misalnya 40 ke atas gitu ya. Nah, orang-orang tua itu kan biasanya butuh membaca teks itu yang ukurannya besar kan. Jadi kalau misalnya kayak terlalu kecil itu akan susah mereka menangkap informasi di dalamnya. Nah, makanya ada fitur-fitur tersendiri di dalam sebuah aplikasi itu yang bisa misalnya memperbesar ukuran dari teks yang ada di aplikasi tersebut gitu. Kalau di Android pun juga bisa ya kita setting ukuran dari teksnya secara keseluruhan. Kalau di Android kan bisa tuh kita perbesar gitu. Nah, itu biasanya untuk orang-orang tua, biasanya untuk lebih mempermudah. Begitu pula untuk anak-anak ya, anak-anak kecil, misalnya kayak aplikasi atau game yang ditujukan untuk anak di bawah 10 tahun, di bawah usia remaja, itu juga cenderung harus teksnya itu jangan terlalu kecil. Jadi lebih besar dari biasanya, kemudian juga bisa menggunakan warna-warna yang menarik. Kayak gitu. Ini sudah ada juga ya di materi, udah dijelasin tentang kontras. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ada
contoh-contoh penggunaan yang namanya kontras gitu. High kontras itu seperti apa, kemudian low itu seperti apa. Contohnya kayak gini. Jadi perbandingan ya kalau kontras itu antara objek dengan background-nya. Terus tingkat kontras atau penggunaan warna itu juga sangat berpengaruh terhadap penglihatan seseorang. Contoh di bagian bawah ada namanya vibrating colors ini ya. Mata saya aja sekarang lagi lihat yang di bagian bawah itu kayak sakit gitu ya, maksudnya apa sih, nggak nyaman gitu kalau ngelihat itu tuh. Pengennya kayak kita ngelihat sinar terlalu terang itu kan kayak bahasa ininya apa sih, silau ya, bahasa Jawa itu kayak kebelerengan gitu ya. Jadi kayak silau banget sih gitu, karena ketika mau baca ini kayak apaan tulisannya nggak kelihatan gitu. Karena apa? Karena background di belakangnya dengan tulisan warna objeknya itu, warna teksnya itu dia terlalu kontras, bertabrakan, ya kan. Nah contohnya kayak warna merah ini merah menyala ya, dengan warna hijau. Kemudian di sini ada warna magenta, pink dengan warna apa ini ya, hijau atau biru kayak gitu. Kontras yang terlalu jauh seperti ini itu akan sangat tidak membuat nyaman ya ketika dilihat. Sedangkan kontras juga yang terlalu dekat seperti ini, ada hitam dengan abu-abu, juga nggak nyaman juga karena kita akan susah membaca tulisannya itu. Terus misalnya juga abu-abu dengan putih, ini nggak kebaca. Ini juga terlalu rendah tingkat kontrasnya, merah dengan orange, biru dengan hijau. Nah, ini yang harus dihindari. Gitu. Dua ini ya yang harus dihindari. Seperti itu. Terus ini juga udah ada di video ya, udah dijelasin. Dan warna itu mempunyai impact, membawa impact tersendiri terhadap orang yang melihatnya gitu. Warna juga membawa background budaya dari berbagai daerah gitu ya, background apa namanya, bukan budaya sih, lebih ke membawa, ada yang dibawa oleh warna itu gitu, tergantung dari kebiasaan atau budaya di suatu tempat atau daerah. Contohnya seperti warna putih atau warna hitam ya. Hitam, kalau hitam kan cenderung kalau di barat itu mengartikan sebuah kesedihan ya, atau berkabung gitu kalau hitam. Nah, tapi di negara lain hitam itu bisa jadi berbeda. Justru kalau misalnya sedih atau berkabung gitu ya, kematian, itu di India itu dia warna putih ternyata. Jadi bukan warna hitam kayak gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa warna itu terkadang juga membawa background story sendiri tergantung dari wilayah atau tempat gitu, atau tergantung dari negara. Nah, terus kalau dari sisi spektrum warna itu biasanya dibagi dua. Di sini ada warna yang namanya warna hangat dan warna dingin ya, dan netral. Jadi warna hangat tuh kalau dilihat itu kesannya lebih hangat, kalau warna dingin ya kesannya lebih kalem ya, atau calming. Warna hangat biasanya digunakan untuk warna-warna yang untuk menstimulasi ya, lebih memberikan stimulasi yang lebih. Contohnya kayak warna merah, kuning, orange gitu ya. Itu maksudnya menstimulasi itu adalah agar mata itu lebih cenderung melihat ke arah warna tersebut gitu. Lebih mengundang gitu intinya. Makanya seperti warna merah itu dipakai untuk tanda-tanda warning atau bahaya kan biasanya. Karena merah itu spektrumnya tinggi dan mata ketika melihat berbagai macam warna, misalnya ada warna hitam misalnya di situ, hitam, putih dan merah, maka mata kita akan otomatis lebih cepat menangkap informasi yang berwarna merah terlebih dahulu. Biasanya kayak gitu.
Tuh, makanya juga rambu-rambu lalu lintas, ambulans itu kan ada simbolnya dan warnanya kan merah. Seperti itu. Terus pembagian warna pun juga ada caranya ya untuk memilih. Ada yang saya sebut di sini skema warna. Skema warna dengan menggunakan color wheel atau roda warna. Yang saya bahas tapi di sini hanya beberapa, sebenarnya ada banyak ya. Kalau di sini cuma sampai triadik ya. Jadi ada skema warna monokromatik, skema warna analog, komplementer, triadik, kemudian ada juga yang namanya tetradik ya. Tetradik itu 4, kalau triadik kan 3. Itu. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak sampai di sini? Belum ada Bu, saya. Belum sih. Belum sih. Aman, Bu. Oke, nah saya mau ngebahas nih di kelas lain kemarin tuh ada yang nanya ini. Kenapa cenderung di satu buah produk aplikasi ataupun web itu mereka menggunakan satu warna aja gitu katanya. Contohnya misal seperti aplikasi WhatsApp. Loh, kok hilang begitu? Nah, contohnya kayak WhatsApp atau Line gitu. Kan warnanya cuma hijau doang gitu. Kenapa? Kok nggak warna-warni gitu kan? Kok nggak beberapa warna gitu? Itu ada yang nanya ya di kelas lain. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kalau warnanya banyak itu nanti kan apa namanya kayak fokusnya terlalu banyak gitu loh Bu. Oke, Terus kalau Kayak membagi fokusnya terlalu banyak. Oke. Terus Muhammad? itu kan katanya Ibu sendiri kan itu juga menarik perhatian juga kan. Nah, itu kalau satu warna terus cerah itu terkadang ada esensi cuteness gitu. Esensi apa? Apa ya? Apa tadi? Aduh. Cute, imut. Nah, Oh, maksudnya gimana tuh? Kalau maksudnya satu gimana? warna, Satu warna terus yang cerah itu kayak kan mengundang terus kayak ada keimutan gitu loh. Jadinya kayak gimana ada kalau misalnya warnanya bukan warna yang cerah? Contoh nih kayak produk apa ya yang warnanya gelap ya? Misalnya dia, oh ya ada satu. LinkedIn itu gelap. Apa? Bu. LinkedIn yang buat platform Oh kerja. iya, Itu platform gelap LinkedIn. lumayan. Atau ini deh, dulu ada namanya, apa ya? Sebentar. Dark web. Fix ID ya kalau nggak salah ya. Oh iya, Tix ID, aplikasi TIX ya, tix.id itu juga dia warnanya gelap ya, biru hampir menuju ke hitam. Nah, Discord juga hitam. Itu dia satu warna juga gitu. Nah, kira-kira kenapa? Tapi kan nggak ada sisi cuteness tadi ya menurut Muhammad tadi di situ. Gimana? Ada jawaban lain? mungkin Target marketing mungkin Bu. Oke, masuk Agar target konsisten, Bu. marketing, benar. Ada lagi? Agar konsisten. konsisten. Saya tampung dulu ya. Agar konsisten, terus tadi target market juga masuk, terus agar menjadi ikon dari Nah. sebuah aplikasi atau perusahaan. betul ya, paling tepat ini ya, Mengklis ya. Icon atau bisa dibilang sebagai warna brandingnya. Jadi biasanya sebuah perusahaan itu kan dia punya yang namanya branding. Nah, branding itu apa? Apa ya? Branding itu kayak sesuatu yang menempel pada perusahaan itu gitu. Yang
agar lebih mudah customernya itu mengingat dia gitu. Jadi yang paling gampang apa? Warna tadi gitu. Selain warna ada banyak sebenarnya sisi branding itu ya. Penggunaan warna, kemudian logo, fonts gitu. Nah, ketiga hal ini yang bisa ditentukan, dipilih, nah, untuk menjadi sebuah icon bagi perusahaan itu tadi, agar lebih diingat. Jadi sesuatu hal yang bisa jadi pembeda dengan produk atau perusahaan lain, kayak gitu. Nah, kenapa? Ya itu tadi alasannya kenapa akhirnya hanya ada satu warna dominan pada produk tersebut. Kalau misalnya dia pakai warna yang banyak, misalnya ya, warna yang banyak di produknya, di desainnya, dan warna tersebut juga misalnya ganti-ganti gitu, otomatis di situ yang pertama nggak ada icon tadi ya, nggak ada sesuatu hal yang bisa nempel di brandnya tadi gitu, di perusahaannya tadi gitu. Yang kedua adalah kalau misalnya ganti-ganti itu nanti cenderung tidak konsisten namanya. Nah, inkonsisten tadi atau ketidakkonsistenan ini mempengaruhi juga terhadap pandangan profesionalisme dari sisi perusahaan atau brand tersebut gitu. Jadi makanya rata-rata pasti punya satu warna dominan. Contoh kayak Gojek hijau, kan langsung ingat ya. Terus di jalan kita ngelihat jaket yang warna hijau, mesti Gojek kalau nggak Grab, ya kan? Sekarang nambah satu lagi ya, orange ya. Apa coba kalau yang jaket oranye? Oke cek Bu. Oh oke, tapi Itu acara TV. ya. Shopee. Tapi kan warnanya Iya. Shopee, betul. Terus yang warnanya merah, kalau di marketplace ya kita ngomongin toko. Bukalapak. Kalapak ya, agak McDonald's arah juga magenta ya. Red Doors. Oyo. Doors, Oyo. Langsung pada hafal jadi ID, betul. Magenta agak ke pink-pink gitu, kayaknya Lazada ya. Lazada apa ya? Kita lihat web Lazada nih. Kalau menurut saya kalau Lazada tuh dia nggak terlalu nempel banget warna yang dari brandingnya dia ya. Kalau Lazada tuh biasanya ada banyak warna, oranye iya, ungu ya, agak ke pink-pink magenta gitu, sama biru. Sesuai dengan logonya Lazada yang bentuknya hati itu ya. Dia gradasi warna antara oranye, magenta, kemudian dengan background biru. Jadi di webnya dia cenderung menggunakan 3 warna itu gitu. Agak susah sih kalau diingat, kalau misalnya kita lihat di jalan atau bannernya di pinggir-pinggir jalan gitu, kurang begitu nempel di hati customernya gitu. Tapi yang paling nempel tuh kalau biasanya satu aja warna dominan. Contoh kayak tadi, hijau Gojek atau Grab, oranye Shopee gitu, kayak udah ini banget kan, udah hafal banget kan kalian. Nah, ada di sini yang saya dalam desain itu ada yang disebut warna dominan atau primary color ya. Warna primer, kemudian warna sekunder, warna kedua, dan warna ketiga adalah aksen dalam desain itu. Jadi usahakan juga di dalam desain itu mempertimbangkan ketiga hal ini ya. Warna dominan atau warna primer itu diambil dari warna yang memang menjadi branding tadi atau aksen ikonik ya, icon dari produk atau perusahaan tersebut gitu. Jadi ketika kalian menciptakan sebuah produk atau perusahaan, pilihlah satu warna yang akan menjadi ikon dari produk kalian tersebut gitu. Warna itu yang nantinya akan diimplementasikan di berbagai macam desain, baik itu desain digitalnya maupun desain offline-nya nanti atau yang dicetaknya gitu. Kayak gitu. Nah, di sini ada tiket.com, dia warna dominannya adalah biru ya. Biru tua. Kemudian warna sekunder atau warna kedua itu dia kuning. Makanya di logonya dia warnanya biru dan kuning.
Lalu ada aksen namanya di sini. Biasanya aksen itu hanya sedikit ya, warna pelengkap dan munculnya hanya sekian persen ya, 10 maksimal 10%-an. Biasanya hanya pada icon-icon yang berukuran kecil atau pada link misalnya atau button gitu. Terus kalau tools ya atau software yang bisa kita pakai ada beberapa yang ini semua online ya. Jadi peralatan itu kan tools ya. Ini udah absen semua ya, presensinya udah mau ini soalnya. Sampun Bu, sampun. Udah mau tutup. Oke, jadi tools online yang bisa kita pakai ada yang namanya color.adobe.com. Saya mau buka dulu nih. Nah, ini untuk yang Adobe tadi, kita bisa mencoba harmonisasi warna dengan tools yang ada di sini. Ini yang tadi saya bilang ya. Kalau kita pengen penggunaan warnanya, skemanya analog. Nah, kemudian kita pilih aja nanti warna-warna yang ingin dominan itu warna apa gitu. Lalu mereka akan ngasih nanti kombinasi warna yang sesuai dengan warna yang kita pilih gitu. Terus saya misalnya pengen pakai metode yang triadik ya. Nah, triadik itu kan memilih warna dari 3 lokasi ya. Kan triadik. 3 lokasi yang dia dengan jarak yang sama gitu. Jarak tuh maksudnya adalah pembagiannya sama kayak gini ya. Misalnya sini saya ambil kombinasi yang lebih soft ya. Nah, biru agak ke merah atau peach dan hijau. Maka kombinasi warna yang bisa digunakan adalah yang ada di bagian bawahnya ini. Itu bisa ngebantu kita. Jadi milih warnanya itu nggak ngasal pick aja kode warnanya itu enggak gitu. Tapi dengan rule atau aturan harmonisasi warna tadi. Ada beberapa metode, ini bisa dipilih metodenya. Monokromatika, analog, triadik, komplementer, dan sebagainya gitu. Jadi nanti kita nggak usah bingung lagi mau yang kombinasi yang warna apa-apa aja gitu, selain yang warna utamanya tadi, misalnya si birunya ini. Gitu. Terus ada lagi, apa ya tadi? mycolor.space. Yang ini malah saya belum pernah nih. Belum pernah coba. Oh, jadi kita bisa isi kombinasi warna utamanya di sini ya. Bisa nulis dulu kode warna. Kan warna itu kan punya kodenya ya. Nah, kita isi di sini, terus kalau kita generate nanti dia akan ngasih gradien warnanya yang bagus kayak gini. Terus ini yang matching dengan warna yang tadi, matching gradien, kemudian bisa pakai palet yang ini juga. Jadi dia kayak ngasih palet-palet warna yang kira-kira cocok dengan warna yang kita inputkan. Gitu. Misalnya kita pilih satu warna dominan, oranye atau iya. Nah, kira-kira nanti dia kasih, kalau putih mah kan general ya, bisa dengan warna apapun. Dia kasih rekomendasi palet-palet yang kira-kira nyambung itu apa gitu. Jadi buat kalian-kalian yang misalnya bingung tentang pemilihan warna, bisa manfaatkan tools-tools itu tadi yang sesuai dengan yang ada di materi PDF yang saya bagikan. Ada pertanyaan nggak nih sampai di sini sebelum saya akhiri? Adalah yang mau bertanya. Nah, dari saya enggak, Bu. Ya? Dari saya enggak, Bu.
Oh, dari saya enggak, saya kira tadi mau nanya. Ya, oke. Terakhir di PDF nomor 2, human factor kedua, itu ada ya. Halaman terakhir itu grup diskusi. Tapi ini sudah punya kelompok belum ya? Sepertinya belum ya. Kalau dari kelas Ada sudah Bu, sih. dari kelas sudah ada Bu, udah menyusun. Oh, alhamdulillah kalau udah ada nih. Ya, pas banget. Jadi masing-masing kelompok nanti silahkan untuk mendiskusikan. Ada 12 nomor di sini, 1 sampai 12 ini silahkan pilih satu aja yang akan kalian bahas nanti dari sisi pemilihan warna pada aplikasi tersebut ya. Nah, di sini ada misalnya Spotify dan Juk, itu kan sebenarnya mirip-mirip sih. Kalian nanti pilih aja salah satu ya, mau ngambil dari webnya atau bisa juga dari aplikasi di Android-nya atau di iPhone-nya gitu. Jadi pilih salah satu aja. Misalnya apa ya, yang beda banget ya, yang beda banget. TXID sama CGV deh. Nah, itu kan webnya mereka beda banget ya penggunaan warnanya. Kira-kira kalian nanti buka TXID sama CGV tadi, kemudian kalian cek apa sih warna primer atau dominan yang mereka pakai. Ya, masing-masing memakai warna apa, maksudnya itu dominannya warna apa. Kemudian kira-kira dari warna tersebut apa impact yang ingin diambil gitu terhadap user mereka. Misalnya kayak TXID dia warnanya, ini saya kasih bocoran ya, dia pakai warna biru tua gelap gitu. Kalau CGV dia merah kalau nggak salah ya, merah sama hitam kalau tidak salah ya dulu, kalau sekarang saya udah nggak pernah cek lagi. Nah, lalu impact apa yang ingin mereka capai atau ingin mereka ambil gitu. Oh, kalau TXID itu dia pakai warna biru gelap karena ingin cenderung dilihat sebagai brand yang apa gitu. Terus kalau yang merah itu kenapa merah? Karena CGV itu cenderung ingin dilihat sebagai brand yang bagaimana gitu. Jadi ada alasan sendiri sebenarnya di balik warna yang mereka pilih. Bisa berdasarkan target customer mereka atau umur dari penggunanya mereka juga bisa. Arahnya ke sana gitu. Terus kira-kira apa kombinasi warna yang mereka pakai, apakah monokromatik atau ada analog, komplementer atau triadi. Lalu berikan kesimpulannya. Itu ya. Bu, saya mau tanya tadi kan disuruh kasih alasannya itu menurut opini kita sendiri atau Sebentar, nggak kedengeran. Menurut apa? Itu menurut opini kita sendiri atau ya kita terus dari sumber yang sudah tertera itu kenapa pilih hijau gitu. pilih merah gitu. Oke, boleh kalian menjawab berdasarkan data. Jadi nyari tahu, riset dulu boleh banget. Bebas ya di sini, justru jawaban yang berdasarkan riset itu cukup bagus. Jadi nggak asal ngomong gitu loh. Tapi apa yang kalian ucapkan itu by data. Itu boleh banget. Jadi nyari tahu dulu kira-kira misalnya kayak The Bright Dep atau Weddingku gitu kan. Weddingku itu dia sebenarnya customer target pasarnya kayak gimana. Misalnya kalian cari tahu dulu, itu nggak masalah. Nanti jawaban kalian akhirnya berdasarkan bla bla bla, maka ini gitu ya. Nggak apa-apa nyari-nyari. Terus kalian tambahkan juga dengan jawaban kalian sendiri, itu bagus, nggak apa-apa banget gitu. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Bu, saya mau tanya Bu. Gimana? Ini kan Bu? Kita kan kelompok Bu. Untuk temanya kita ditentukan atau bebas saja Bu, milih salah satu gitu Bu. Oh, nomornya ini milih ya. 1 sampai 12 ini milih. Jadi ada kesempatan untuk kelompok itu yang sama gitu Bu. Nggak apa-apa Bu. Ada. Nggak apa-apa, sama nggak apa-apa. Oh, oke Bu. Terima kasih. Ini sebenarnya ada beberapa yang saya salah ini sih.
kombinasikan. Contoh kayak Gojek sama Grab itu kan hampir mirip ya. Jadi agak susah kalau kalian nanti membandingkan. Usahain nanti pilihnya yang agak jauh ya, warna nomor 1. Kayak Spotify dan Joox juga itu hampir mirip, nggak usah dipilih ya. Jadi saya salah ini. Oh, berarti cuma 10 aja berarti Bu ya, yang Spotify, Joox sama yang mana tadi Bu? Gojek sama Grab dihilangkan aja gitu Bu. Dihilangin aja karena mirip di situ. Jadi pilih yang lain. Agak susah nanti soalnya yang jawabnya juga kan, karena mereka mirip. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, itu ya mungkin. Silakan nanti pertanyaan lebih lanjut kita di WA, biar yang lain juga bisa lihat jawabannya. Terus PDF ini sudah ada di WhatsApp lagi, di Classroom. Langsung dicek aja di sana. Di Human Factor 2 slide terakhir ya. Oke. Mungkin itu aja untuk hari ini. Waktunya udah kelewatan 7 menit ya. Silahkan selesaikan dulu, tolong yang belum nonton materinya selesaikan semuanya. Baru setelah itu kalian masing-masing diskusi kelompok boleh nanti ya di jam yang kosongnya kalian. Karena ini waktunya 1 minggu, tenang aja. Jadi nggak hari ini dikumpulin kok. Gitu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.